Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you will be fine. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang offer and suggestion yang masih berkaitan dengan listening section yang minggu lalu antara John and Jen yang berencana untuk menonton film di bioskop. Sebelum kita lanjut kepada materi bagaimana kita membuat kalimat offer and suggestion, angkalah terlebih dahulunya kita akan mengetahui apa itu definisi offer and suggestion. Definition of suggestion means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or plan for someone consideration. Dari kalimat tersebut jelas sekali bahwa ada lawan bicara yang menjadi penerima suggestion, yang mana suggestionnya bisa berupa ide, rencana untuk seseorang itu. Kalimat keduanya adalah suggestion can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Dalam kalimat ini jelas sekali bahwa suggestion itu bisa berupa solusi, masukan, rencana, ide yang bisa diterima ataupun ditolak, accepted or refused. Definisi berikutnya, offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Ini hampir sama dengan suggestion yang mana memberikan seseorang sesuatu itu secara fisik ataupun abstrak, ya, secara fisik atau abstrak dengan sebuah kalimat atau statement. Offer can be given in terms of food, money, solution, friendship, or virgin. It can be taken or refused. Ini hampir sama juga dengan suggestion yang mana bisa ditolak ataupun bisa diterima. Jadi antara suggestion dan offer ini hampir mirip-mirip karena kesamaannya itu bisa diterima atau ditolak. Tetapi tujuannya yang akan sedikit berbeda antara offer and suggestion. For example, dari dialog minggu lalu antara John and Jen, Bapak mengambil kutipan beberapa expression. For example, how about in the afternoon? Jelas, ini sebuah suggestion ketika waktu yang ditawarkan adalah in the afternoon. And then, how about peanuts? Oke. Ini yang dikatakan oleh John, yang mana John tidak suka film Ring, yang berjudul Ring, dan John menawarkan how about peanuts? Let's watch Ring. Ini adalah offer dari Jen yang mengajak John untuk menonton film yang berjudul Ring. Let's go. Nah, ini statement dari Jen yang menyatakan bahwa setuju dengan ajakan atau suggestion dari John tentang film Peanut, dan Jen menerimanya dengan menyatakan let's go. Itu beberapa contoh tentang offering and suggesting. Untuk selanjutnya kita coba untuk mencari expression yang lain dalam mengungkapkan offering and suggestion. Kita coba yang pertama dengan offering dulu. Beberapa statement yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan penawaran kepada seseorang atau offering something to someone. Kita bisa gunakan may I. For example, may I borrow your book? Can I, for example, can I help you? Shall I, for example, shall I go to school? Would you, for example, would you marry me? How about I? How about I eat noodle in canteen? Itu beberapa expression yang biasa digunakan untuk mengungkapkan offering something. Nah, untuk suggestion-nya, kita bisa gunakan beberapa expression juga. Seperti let's,
Contoh, let's go. Why don't we? Why don't we go to canteen now? We could. We could buy big bag. What about? What about going to bioskop? How about? How about going to library? Nah, untuk what about and how about biasa diikuti oleh kata benda atau keterangan atau gerund. Gerund seperti verb yang ditambahkan ing. Selanjutnya, I suggest that. Ini sebuah kalimat untuk membentuk kalimat kompleks. I suggest that akan diikuti oleh finite clause. Yang mana? Contoh, I suggest that you should hard work. I suggest that you should work hard. For example, you might want to change. Ini bisa diikuti oleh kata benda. You might want to change your mind. I think you should buy a new book. I don't think so. Atau bisa kita yang lain. I don't think I should go to school now. Nah, I don't think ini digunakan untuk suggestion juga dalam bentuk negatif. Kita lanjut ke responnya. Bagaimana kita merespon suggestion itu sendiri? Contoh, ketika accepting, kita menerimanya. Yes, let's go. Ketika ada seorang teman yang menawarkan kita pergi ke bioskop, how about going to bioskop? And then we say, yes, let's go. Bisa kita ungkapkan juga, how about going to library? Yes, I will go. Ada teman yang mau berencana untuk kerja kelompok bareng? How about doing work project together? Yes, is it good idea? Ada yang teman yang mengungkapkan misalkan ingin berenang dan kita mengatakan okay, if you say so. Di samping menerima, kita juga bisa menolak penawaran teman. Tidak seharusnya kita akan selalu menerima tawaran teman. Ada kalanya kita mempunyai situasi yang berbeda, sehingga kita akan menolaknya. Contoh, expression yang biasa digunakan untuk menolak. Refusing, no thanks. Atau yang lain bisa kita gunakan, sorry. Atau, no, let's just go to supermarket. Misalkan situasinya, ada teman yang mengajak ke pantai dan kita memilih untuk pergi ke supermarket. Kita bisa menjawab, no, let's just go to supermarket. Bisa kita ungkapkan juga dengan sorry, I cannot. Nah, di situ dari beberapa expression yang kita gunakan, kita coba untuk latihannya. Ada satu situasi yang mana atau statement offering something mengenai can I help you. Nah, respon ini bisa negatif atau positif atau accepting or refusing. Ketika kita accepting, kita bisa menerima yes, you can. Apabila kita menolaknya, no thanks, bisa seperti itu. Next, number 2. Why don't you go and get something to eat? Misalkan kita sakit perut dan ada teman yang memberikan saran, why don't you go and get something to eat? Kalau kita merasa perlu untuk makan, kita akan menerimanya itu. We say, thank you very much. Apabila kita tidak merasa seperti itu, tidak merasa lapar, kita bisa menggunakan ekspresi refusing. Misalkan, no, I cannot.
Yang ketiga contohnya, why don't you join us for lunch? Apabila kita setuju untuk makan siang bareng, kita bisa menjawab, let's go. Apabila kita menolaknya, kita bisa mengungkapkan itu, no, sorry. Number 4, shall I bring a book to read? Ketika kita menjawab, yes, please. Kita setuju. Apabila kita tidak setuju dengan itu atau refuse, no, thanks. Bisa seperti itu. Terakhir, why don't we meet at the bookstore tomorrow at 5 p.m.? Ada teman yang mengajak kita untuk bertemu di toko buku besok jam 5. Ketika kita bisa untuk bertemu di sana pada jam 5, maka kita akan setuju menerima itu dan mengatakan, yes, let's go, or okay, I will. Tapi kalau kita tidak ada waktu dan kita punya kesibukan yang lain dalam situasi yang berbeda, kita bisa menolaknya dengan katakan, no, thanks. Atau bisa kita mengatakan, I'm sorry, I will go to department store. Itu seperti itu. Okay, for more practice, you can look at a book, the textbook, then I give you some question for making response. Itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Silakan lebih banyak berlatih dalam offering and suggesting ini, serta meresponnya, baik itu accepting ataupun refusing. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.